Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Zikni Amiruddin, kelompok 11, sebagai pembicara pertama dalam mata kuliah Pancasila akan menjelaskan mengenai tentang Astragatra dan pertahanan nasional. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri masih sangat asing ya dengan istilah dari Astragatra. Oke, oleh karenanya di sini kelompok 11 akan menjelaskan apa itu Astragatra dan apa saja macam-macamnya dan apa fungsinya bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah latar belakang dari Astragatra. Astragatra atau keamanan ketahanan nasional merupakan latar belakang karena Indonesia merupakan satu negara yang sangat beraneka ragam. Indonesia laksana seperti tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Sawah, gunung, lautan, bukit-bukit yang menjulang tinggi menambah eksotisnya negeri ini. Tak hanya dianugerahi oleh keindahan alam, tapi juga dianugerahi oleh indahnya perbedaan. Beda suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Tak masalah kalau kita berbeda-beda, asalkan kita selalu bertenggang rasa. Ingat, selalu amalkan nilai luhur Pancasila, wujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Oleh karenanya, hadirnya Astragatra bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional yang berada di dalam bangsa Indonesia. Oke, terlepas dari itu, di dalam artikel yang sudah kami sebar, pada poin kedua di sini menjelaskan mengenai pengertian Astragatra dalam ketahanan nasional. Nah, unsur-unsurnya kita biasanya menyebut dengan gatra. Dan kalau sudah jadi kesatuan namanya Astragatra. Astragatra tersendiri ada 8 dan akan kita bahas nantinya. Kemudian Astragatra ada 2 lagi namanya Trigatra dan juga Pancagatra. Trigatra adalah aspek ilmiah di mana di dalamnya terdapat sumber daya manusia, wilayah, dan juga sumber daya alam. Kemudian ada Pancagatra, di dalamnya terdapat aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga ketahanan nasional. Oke, dari Astragatra, Trigatra, dan juga Pancagatra dapat kita jadikan satu menjadi 8 Astragatra ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama adalah gatra penduduk, yang kedua adalah gatra wilayah, yang ketiga adalah gatra sumber daya nasional, dan yang keempat adalah gatra di bidang politik, yang kelima adalah gatra di bidang ekonomi, keenam adalah sosial budaya, ketujuh adalah pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir adalah gatra penduduk. Nah, setelah kita membahas macam-macamnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama, yang akan saya bahas adalah gatra penduduk. Di sini meliputi 2 aspek kualitas dan juga aspek kuantitas. Aspek kualitas ini meliputi sebagai etos kerja, kepribadian, dan juga keterampilan pada masyarakatnya. Yang kedua, aspek kuantitas. Di sini meliputi persebaran penduduk, jumlah penduduk, dan juga pemerataan setiap wilayah yang ada dengan jumlah penduduk yang ada berapa persen. Terlepas dari gatra penduduk, kita akan menginjak pada gatra yang kedua, yakni gatra wilayah. Kita harus mampu menganalisa. Ada bentuk wilayah negara, ada luas wilayah negara, ada posisi geografis astronomi, dan juga daya tarik negara tersebut. Oke, dan yang akan saya jelaskan terakhir kali ini adalah gatra sumber daya nasional. Di dalam materinya sudah dijelaskan, di situ ada 4 poin. Yang pertama adalah potensi dari sumber daya alam tersebut, kemampuan untuk mengeksplor, kemampuan untuk memanfaatkan dengan baik dan benar. Yang ketiga ada pemanfaatan mengenai perhitungan masa depan. Dan yang terakhir adalah kontrol sumber daya alam agar tidak terjadi kehabisan di masa yang akan datang.
Oke, itu saja cukup dari saya dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Signi. Gatra yang selanjutnya yaitu gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Gatra selanjutnya yaitu gatra di bidang politik. Politik menyelenggarakan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek. Seperti yang pertama, sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Yang kedua, sistem pemerintahan yang dijalankan, apakah sistem presidensial atau parlementer. Yang ketiga, bentuk pemerintahan yang dipilih, apakah republik atau kerajaan. Yang keempat, susunan negara yang dibentuk, apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Gatra yang selanjutnya yaitu gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Yang selanjutnya, gatra di bidang sosial dan budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakat. Yang selanjutnya yaitu gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Materi yang selanjutnya yaitu perdamaian dunia. Apa itu perdamaian dunia? Perdamaian dalam pengertian negatifnya adalah suatu kondisi tidak adanya peperangan, konflik, kekerasan, ketegangan, dan huru-hara atau kerusuhan berskala besar, sistematis, serta kolektif. Namun demikian, selanjutnya tindak kekerasan seperti terorisme, diskriminasi, dan penindasan terhadap minoritas dan kaum wanita serta anak-anak, kekerasan struktural oleh sebab-sebab kemiskinan dan pengangguran, intoleransi agama, dan rasisme atau sentimen kesukaan bisa dikatakan merupakan keadaan tidak adanya situasi damai bagi mereka yang menjadi korban. Oleh sebab itu, perdamaian harus dirumuskan pula secara lebih positif. Tidak hanya dengan meniadakan peperangan dan konflik bersenjata berskala besar, melainkan juga memberantas berbagai tindak kekerasan, ketidakadilan, kriminalitas, penindasan, dan eksploitasi manusia oleh manusia lainnya yang lebih kuat serta berkuasa. Cita-cita perdamaian mungkin sudah berumur sama dengan usia manusia itu sendiri. Namun demikian, kegagalan-kegagalan menciptakan perdamaian juga sama usianya dengan cita-cita damai sepanjang zaman. Hal itu menyebabkan berbagai konsekuensi, antara lain pesimisme bahwa perdamaian abadi dianggap merupakan sebuah utopia belaka, mengingat kenyataan bahwa kodrat manusia yang ditakdirkan heterogen dalam cita-cita kelompok, keyakinan, serta kepentingan sosial politik sudah mengandung implikasi bahwa potensi konflik adalah sebuah keniscayaan di muka bumi ini. Kalau demikian halnya, mengapa manusia modern di awal milenium ketiga ini masih terus mencoba tidak kehabisan akal untuk mencari cara dalam mengupayakan terciptanya perdamaian bagi diri, keluarga, kelompok, bangsa, dan perdamaian global? Salah satu jawabannya adalah bahwa selain kodrat manusia yang berbeda-beda dan bertentangan berdasarkan suku, bangsa, ras, agama, dan perbedaan kelompok-kelompok secara primordial merupakan pertentangan kepentingan politik dan ideologi.
maka merupakan kodrat atau naluri manusia pula untuk mempertahankan jenisnya agar tidak mengalami kemusnahan total oleh saling menghancurkan dan memusnahkan. Itulah sebabnya dalam sejarah setelah peperangan demi peperangan, kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh sesama manusia, maka manusia secara akumulatif selalu berusaha menciptakan mekanisme untuk mewujudkan pemulihan keadaan damai. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya dalam mempertahankan perdamaian negara. Hal-hal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dalam menciptakan sebuah perdamaian negara adalah: yang pertama, menghargai keberagaman. Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok hanya akan terpelihara eksistensinya apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lainnya. Yang kedua yaitu dialog perdamaian. Dalam dialog perdamaian ini, sekali lagi harapan dibebankan kepada para pemeluk-pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia. Dialog perdamaian ini, jika dilakukan secara terus-menerus, dengan semangat saling menghargai serta sikap yang dilandasi ketulusan dan kejujuran, diharapkan besar kemungkinan akan memberikan sumbangan berarti bagi perdamaian. Yang ketiga yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian yang hakiki adalah dengan upaya melakukan pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Tidak akan mungkin tercipta perdamaian yang hakiki dengan tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan berbagai tindakan kekerasan terhadap HAM di masa lalu dan melepaskan para pelaku penyalahgunaan kekuasaan politik atas nama negara terhadap masyarakat yang lemah yang seharusnya dilindungi oleh negara. Yang keempat, melalui pendekatan kultural atau budaya. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah negara. Jika tidak, maka akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah negara, maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau negara tersebut. Dan pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia. Yang kelima yaitu melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan sosial dan ekonomi yang terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera, tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Maka, untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan negara di dunia ini. Yang keenam, melalui pendekatan politik. Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Yang ketujuh, melalui pendekatan religius atau agama. Pada hakikatnya, seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan, maupun peperangan. Semua negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu, setiap kita yang mengaku beragama dan bertuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun kancah dunia. Para tokoh agama dianggap memiliki karisma dan pengaruh besar di masyarakat, harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian. Proaktif Indonesia bagi perdamaian dunia.
Peran serta Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian menjadi impian sekaligus upaya yang serius diharapkan oleh banyak negara. Oleh karena itu, PBB sebagai organisasi internasional terbesar saat ini, memiliki alat kelengkapan yang dinamakan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan pemeliharaan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda atau KONGA. Sejak tahun 1967 sampai saat ini, pasukan Garuda Indonesia telah diterjunkan ke berbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Selain itu, pengiriman operasi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta dunia. Selanjutnya, upaya bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Yang pertama, menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain. Yang kedua, menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi kepada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan, dan meningkatkan kemandirian bangsa, serta memiliki kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, bangsa Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, meningkatkan kesiapan dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara serta kepentingan Indonesia, dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas diplomasi baik regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama, dan pembangunan kawasan. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan